Bapak Presiden, kami izin melaporkan Bapak untuk jajaran TNI, kami mengerahkan personil 3.000 orang Bapak yang aktif dalam penanganan Karhutla ini Bapak. Mayoritas ini berasal dari unit TP Pak, yang ada di Sumatera Selatan. Jadi khususnya daerah-daerah yang rawan bencana seperti di Ogan Komering Ilir, kemudian Musi Banyuasin, termasuk juga Muara Enim sudah tergelar Batalion Teritorial Pembangunan Bapak di sana. Dari personil yang ada itu terisi lebih kurang 50% atau 500 orang, 250 orang kami kerahkan dari tiap-tiap batalion, termasuk juga dari personil kodim-kodim yang ada Bapak. Sehingga total 3.000 orang personil yang aktif untuk penanganan Karhutla, sedangkan sisanya kami cadangkan Bapak. Apabila ada dinamika, kami melaksanakan pengerahan tambahan personil. Kemudian untuk perlengkapan kami laporkan, kami menerima 60 unit kendaraan pemadam kebakaran, dan 280 set APD dari Kementerian Pertahanan Bapak. Ini sudah kami distribusikan ke semua batalion-batalion, baik itu unit TP maupun unit yang lama, termasuk juga kodim-kodim Bapak. Ada 2 unit masing-masing kendaraan pemadam kebakaran. Kemudian kami juga bersinergi Bapak dengan pemerintah daerah dan Polda, khususnya pengerahan untuk unit TP ini Bapak, bagaimana mengingatkan masyarakat, karena daerah-daerah kami di sini lahan gambut ini rawan terjadi kebakaran Bapak, karena lebih kurang 1.200.000 km persegi itu berupa lahan gambut Bapak yang rawan kebakaran, apalagi sekarang cuaca cukup tinggi Bapak. Demikian Bapak yang kami laporkan. Selanjutnya mohon petunjuk dan arahan. Kembali ke tadi kebutuhan, saya sekarang butuh laporan tentang kebutuhan yang kalian perlu, ya. Siap. Tadi udah disampaikan dibutuhkan helikopter waterbombing tambahan. Kita bisa bantu satu lagi. Kita juga ajukan alat ekskavator, ya, 20 biji. Kita punya ekskavator. Bisa kita kirim. Bisa segera dikirim ke sini. Siap. Kapan di tanggal 26 atau 28? Mendarat. Berangkat dari Jakarta. Ya, kita akan segera kirim, ya. Kita bisa kirim berapa ke sini? Bisa 20 Pak, dari tahun. 20 belum Anda cukup? Siap. 20 cukup? Siap, cukup. Ya udah, segera kirim ke sini. Apalagi yang kau butuh? Kasat apa yang dilaksanakan di tempat-tempat lain itu, membor air itu? Izin mungkin Pak Pangdam, kemarin masalah yang di pemadam kebakaran ini kan difasilitasinya hanya 20 meter. Mungkin dari BMKG, BPBD, BNPB supaya selangnya dipanjangkan Pak. Itu bisa sampai, kalau bisa sampai 100 meter. Terus ya, kemungkinan setelah 100 meter itu untuk pembuatan sumur-sumur bor yang bisa dibuat dengan rumah-rumahnya. Itu di sini rata-rata berapa dalamnya bor? 60. Nanti dicek lagi lah. Kalau di sana bahkan hanya ada 20, ada 40, nggak terlalu dalam. Ini air bor rendaman gambut atau air bersih? Kan rendaman gambut biasanya kan? Itu rendaman gambut biasanya nggak terlalu dalam. Mungkin itu saran supaya segera direncanakan seperti itu. Tadi sudah disampaikan di beberapa tempat oleh Bapak Presiden supaya menyiapkan tempat-tempat itu untuk cadangan air. Mungkin demikian Pak. Untuk alat berat mungkin Pak, Bapak yang di tempat lain sudah banyak menggunakan alat berat dari perusahaan-perusahaan. Apakah sini sudah dilaksanakan? Nah itu juga supaya jangan terlalu banyak dari kita, tolong didata dulu semua, biar nanti dari Kemhan supaya bisa efisien untuk pengiriman alat beratnya. Demikian. Terima kasih Bapak Presiden. Bapak Presiden yang terhormat beserta rapat yang saya hormati. Saya izin menambahkan Bapak Presiden bahwa 1.900 luas terpapar
Karhutla itu total Bapak Presiden. Jadi sudah jauh menurun hari ini. Jadi sisa asap yang memang ini Palembang ini kan cekungan Bapak Presiden. Jadi memang tidak bergerak asap ini karena memang wilayah Sumsel terendah itu adalah kota Palembang. Kalau hotspot bekerja keras TNI, Polri, seluruh elemen masyarakat yang 11.000 tadi sudah jauh. Hotspot itu hitungan ratusan saja. Tapi di dalam hotspot ada fire spot. Tidak semua hotspot pasti fire spot, tapi kalau fire spot pasti hotspot. Kita dapat instruksi Mendagri kan nomor 1 2026 untuk melarang semua kegiatan pembakaran. Itu kita laksanakan secara konsisten Bapak Presiden. Dan dibantu TNI, Polri, di lapangan masyarakat semua sudah sadar tentang ini. Tapi memang luas lahan potensi terbakar di kita ini karena gambut itu 1,270 hektar Bapak Presiden. 600.000 di Oki, di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang kabupatennya seluas Provinsi Bengkulu Bapak. Dan 600.000 berada di Kabupaten Musi Banyuasin, yang lainnya ada di 6 kabupaten kota. Kerja keras selama ini atas arahan dari BNPB juga berlandaskan instruksi Mendagri, kita kerja lebih maksimal. Ditambah keterlibatan perusahaan-perusahaan ini. Kita sudah instruksikan Bapak Presiden, perusahaan ini untuk bertanggung jawab terhadap ring 1 dari kebun dan wilayah konsesinya. Dan sudah beberapa yang dicabut Bapak Presiden. Jadi kita mendengar ketegasan Bapak Presiden, kita juga berupaya kalau yang melanggar bertubi kita cabut Bapak Presiden. Bahkan dari Gakum, dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan itu juga sudah ada denda yang sampai ratusan miliar, perusahaan dari Malaysia waktu itu. Tapi sudah clear ini. Nah, dan kanal, tadi saya menambahkan bahwa kanal selama ini kita dibantu jadi dari BNPB Bapak. Jadi dibantu sudah di beberapa kabupaten terkonsentrasi, dibantu. Teman memang alat ini untuk memaintenance Pak, karena terjadi sedimen Pak. Jadi fungsinya dua kanal ini. Pertama untuk tandon air agar bisa tetap lembab gambut ini. Yang kedua untuk persiapan ambil air waterbombing Pak. Itu Bapak Presiden. Jadi saya sangat terbantu Pak dengan kerja keras tim ini, semua pihak, dan kehadiran Bapak Presiden tentu akan lebih memotivasi kami untuk kerja lebih keras. Tapi tadi mohon bantuan waterbombingnya Pak, 1 atau 2 dulu. Yang existing ini ada 5 yang sudah bergerak, yang 2 patroli. Jadi kita, kalau biasanya 9 Pak kita ini dapat Pak Sumsel ini Pak. Dari kalau cuaca agak panas seperti ini biasanya kita dapat 9. Demikian Bapak Presiden. Dan kalaupun kami yang sudah kami kerjakan di Polri bikin sumur, misalnya sumur bor udah ada 12 titik ini, tapi masih kurang juga Pak Presiden. Jadi kalau ada itu sumur bor dilengkapi dengan mesinnya Pak untuk nyedotnya Pak. Saya lihat provinsi lain pada dapat 500 Pak di Sirim Pak Seskap kalau bisa. Jadi kita dapat juga Pak mesin sedot Pak dan selangnya. Demikian Bapak Presiden. Kalian nggak ngajukan gimana? Iya Kalian Pak. nggak ngajukan, kalian butuh? Butuh Pak. Oh, Kesempatan baik Bapak datang Pak. ya ajukan dong. Ya, ini sekarang Ya ajukan Siap, dong. Bapak Presiden. Terima kasih Pak. Kau butuh berapa? Kalau Berapa kita, titik yang kau mau sumur, buat? kalau dia seiring dengan sumur Pak. Kalau sumurnya Bapak kasih 500, pompanya 500 Pak. Tahu saya, tapi berapa? Jadi 500 cukup butuh? 500 cukup Pak. Cukup? Cukup Pak. Ya, oke. 500 segera kirim. Ya. Ya Pak. Kalau aku kan tunggu. Iya Pak. Kalau kalian nggak, Cuma rezeki kami Pak Bapak hadir hari ini Pak. kalian nggak ajukan. Terima kasih banyak Bapak Presiden. Demikian Bapak Presiden. Mungkin Pak Kapolda mau menambahkan. Saya izin Pak Presiden. Ini belum saya bicara sama Lampung, sama Jambi loh. Jadi, tapi ya kita akan, apa yang kalian butuh di lapangan kita akan kerahkan. Ya? Siap Bapak Presiden. Hanya mungkin butuh waktu berapa hari ya untuk kita Mobilisasi ya, Pak. mobilisasi. Siap Bapak. Kapan bisa datang yang itu? Iya, 2-3 hari bisa ya, 500 ya. Oke, jadi itu APD bisa ditambah?
Ya. Berapa APD bisa segera ditambah? 500.000 ya Pak. 500 APD. Oh, APD. Oh, kirain ini. Masker siapa? Pakaian Pak ya. Masker saya kira juga butuh ya. Masker Pak. Kerahkan masker Hari ini banyak. kita dengan wali kota bagi 18.000 Pak. Masker di kota. Tolong kerahkan aja sebanyak mungkin aja yang kita bisa turunkan ke semua daerah ya. Apalagi saudara-saudara? Kalau permintaannya. Sebentar Gubernur, silakan. Ya, sudah cukup Pak. Demikian Pak. Kehadiran Bapak yang membuat kami lebih termotivasi Pak. Terima kasih. Kapolda ada masukan? Siap. Terima kasih Bapak Presiden. Kami izin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Pangdam dan Pak Gubernur. Karena Karhutla ini merupakan simulasi yang terjadi setiap tahunnya. Jadi kami sudah mempersiapkan hal ini mulai dari awal tahun Bapak. Misalnya pada waktu bulan Februari, mulai bulan Februari kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti melaksanakan kegiatan apel kesiapsiagaan yang alhamdulillah pada waktu bulan Februari yang lalu Bapak Kapolri hadir mengecek langsung untuk kesiapsiagaan Karhutla sekaligus apel Sabuk Kamtibmas di wilayah Sumatera Selatan. Kemudian berdasarkan kegiatan yang sudah kami pantau dan kami laksanakan, saat ini kami menangani kasus sebanyak 15 LP Bapak selama Karhutla ini terjadi dan sudah kami tahan 17 tersangka. Jadi kami pada waktu awal tahun, pada waktu melaksanakan apel kesiapsiagaan ditindaklanjuti dengan adanya sosialisasi dan edukasi ke desa-desa dengan para kades, dengan mengoptimalkan Babin Kamtibmas dan Babinsa serta kades untuk memberikan pencerahan tentang larangan untuk membakar lahan guna pertanian. Dan ini juga tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, adanya instruksi Bapak Menteri Dalam Negeri untuk larangan jelas sudah dibuat dalam bentuk impres. Jadi kami semakin kuat untuk menindaklanjuti dan menindak tegas bagi yang melaksanakan kegiatan tersebut. Dan saat ini kami juga melaksanakan terobosan kreatif untuk bersama-sama, bukan hanya sebelum kebakaran, pada saat kebakaran sudah pasti kami akan berjibaku memaksimalkan kami padamkan dengan berkolaborasi dengan stakeholder terkait baik TNI, pemerintah daerah maupun masyarakat. Kami juga melaksanakan tindakan rehabilitasi setelah itu Pak. Kami melaksanakan kegiatan rehabilitasi bersama masyarakat dan Forkopimda untuk mencegah terjadinya kebakaran lagi. Misalnya kami juga menugaskan kembali lagi Babinsa dan Babin Kamtibmas menjadi ujung tombak Bapak untuk memberikan edukasi lagi untuk mengingatkan kembali bahwa membakar lahan akan mendapatkan sanksi hukum. Dan untuk tindak lanjutnya otomatis dengan adanya pencerahan tersebut maka akan dilaksanakan kegiatan patroli bersama Pak untuk di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan guna mencegah dan mengingatkan hal tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi shock terapi dan sekaligus menjadi edukasi bagi masyarakat untuk tidak jadi kebakaran hutan lahan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Bapak, mohon petunjuk dan arahan. Yang sudah ditangkap berapa orang? 17 Bapak. 17. Siap. Menurut Anda apa motivasi mereka? Motivasi yang sudah kami periksa rata-rata karena membuka lahan Bapak, memudahkan buka lahan. Seperti tadi malam ada yang ditangkap, ada 2 tempat Bapak, satu karena membuka lahan, yang satu lagi ada kebun tebu Bapak. Kebun tebu kemudian punyanya PTPN Bapak. Jadi ada anomali bahwa tebu itu apabila sudah waktunya mau dipanen, maka apabila dibakar itu akan menjadi rendemennya semakin banyak dan rasanya semakin manis. Tetapi itu sudah kami ingatkan sejak awal bahwa itu tidak boleh karena itu nanti akan berdampak pada wilayah yang lainnya. Tadi malam kami tangkap 2 orang Pak dari masyarakat yang membakar kebun tebu tersebut untuk kami periksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bapak.